Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Ahmad Nur Fahir. Saya mengajar di kelas 8 di SMP 1 Atap ini. Jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama kita karena seyogianya kalian adalah dari mulai kelas 7 saya tidak mengajar dan kalian masuk ke kelas 8 baru bertemu dengan saya, sehingga saya perlu memperkenalkan diri kepada kalian. Kemudian di pembelajaran IPS ini, jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Namun terima kasih juga sudah menonton video ini berdasarkan jadwal dan juga arahan yang telah saya sampaikan pada jurnal bahwa pembelajaran IPS ini akan dilaksanakan secara daring ya, melalui YouTube. Sehingga kalian mohon untuk terus menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kemudian kepada yang baru masuk di channel ini, karena channel Satap One ini adalah channel yang baru dibikin, sehingga untuk bisa live streaming nanti mungkin membutuhkan 1000 subscriber, sehingga ketika misalnya kalian akan melaksanakan pembelajaran secara live, nanti silahkan dulu klik tombol subscribe dan like agar kita bisa melaksanakan pembelajaran nanti ke depan bisa live. Jadi selain daripada itu, pembelajaran live itu nanti kalian bisa bertanya langsung di kolom komentar apa yang kalian tidak pahami, atau misalkan apa yang ingin kalian tanyakan, silahkan dituliskan saja di kolom komentar gitu ya. Kemudian ada banyak materi sekali yang akan kita bahas di semester 1, tetapi kita mula-mula akan mempelajari tentang yaitu negara ASEAN. Kalian juga sudah mempelajari materi ini di kelas 6 SD ya, sehingga mungkin ada beberapa gambaran yang bisa kalian tangkap berkenaan dengan pembelajaran ini. Baik, kita mulai saja. Ketika kalian mendengar kata ASEAN, mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa kalian juga sudah pernah melihat atau kalian juga sudah buka-buka website. Saya juga tadi sudah membagikan buku elektroniknya. Jadi ini saya perlihatkan lagi. Nah, ini sudah saya bagikan tadi di grup WhatsApp. Ini silahkan kalian pelajari ya, buku yang ini. Kalian baca, karena memang kita agak sedikit ketinggalan, sekitar setengah bulanan kita nggak belajar. Jadi ini tolong kalian pelajari, baca bab 1 dan bab 2. Kemudian setelah baca apa yang kalian tidak pahami, silahkan tanyakan saja ke saya, bisa melalui WhatsApp ataupun kalian silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi ini sebagai panduan kalian agar kalian tidak terlalu ketinggalan dalam pembelajaran. Kemudian, nah ini adalah logo ASEAN yang akan nanti kita bahas berkenaan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Dan negara-negara ASEAN ini sudah ada 10 anggota yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tetapi kita harus tahu dulu sejarahnya. Jadi dari ke-10 negara ini tidak sekonyong-konyong langsung ada 10 anggota yang terdaftar pada ASEAN, tetapi ada sejarah khususnya. Maka kita pelajari dulu sejarah anggota dan lambang dari ASEAN, negara-negara ASEAN itu. Yuk kita sama-sama lihat dari sejarahnya. Di sini ada sejarah berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 lewat Deklarasi Bangkok yang disebut dengan Deklarasi Bangkok ini. Jadi oleh beberapa negara, ya, di antaranya adalah Indonesia. Kemudian selain daripada Indonesia juga ada negara-negara yang ikut terlibat di dalamnya, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Jadi ada 5 negara yang tadinya melakukan deklarasi di Bangkok membentuk ASEAN. Kemudian tujuan dari didirikannya ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya.
Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memajukan perdamaian. Jadi itu tujuan dari didirikannya ASEAN oleh kelima negara tersebut, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan juga kemajuan sosial. Dan negara-negara ASEAN itu sekarang sudah masuk ke 10 negara ya di sini. Dan di sini juga dijelaskan seperti Indonesia itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Yang 5 negara tadi yang saya sebutkan itu adalah negara-negara yang pemula atau pendiri atau yang disebut dengan pelopor. Setelah itu menyusul negara-negara yang lain seperti Brunei Darussalam, itu dia mendaftarkan pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul oleh Vietnam, di sini ada tanggalnya, disusul lagi oleh Laos, disusul lagi oleh Myanmar, kemudian disusul oleh Kamboja. Dan ini tadi yang saya lihatkan lambang dari ASEAN. Nah ini ya, ini adalah lambang dari ASEAN itu. Kemudian, jadi kalau misalnya kita lihat ASEAN itu apa sih? Jadi ASEAN itu adalah himpunan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kita kalau misalnya kita tahu bahwa kita berada di kawasan Asia atau di benua Asia, maka di Asia itu dipecah-pecah lagi menjadi di antara ASEAN ini adalah disebut dengan Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan kita panjangkan ASEAN itu apa? Yaitu Association of South Asian Nations. Ya, artinya adalah intinya perkumpulan atau asosiasi negara-negara di Asia Tenggara. Seperti itu. Lalu ya, ini kalau misalkan kita mau pengen lihat bendera-benderanya seperti ini ya. Bendera-benderanya terpampang. Ya, ini profil Indonesia dengan lambang negaranya seperti itu. Kawasan kita lihat kawasannya ya, ini kawasannya. Jadi ini adalah Indonesia yang berwarna ungu. Ini adalah peta persebarannya secara geografis seperti ini. Jadi Indonesia yang ada di sini, kemudian di sini ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, ada Filipina, Vietnam, kemudian ada Malaysia. Jadi kalian bisa lihat di ini ya, di buku yang tadi sudah saya sampaikan. Kalian juga nanti bisa cari referensi yang lain di ensiklopedia, cari di Wikipedia, bisa ya di Google. Kalian silahkan cari aja lah, bereksplorasi, kembangkan diri kalian untuk menemukan secara detailnya ASEAN itu seperti apa. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin karena ini adalah permulaan, jadi yang paling penting adalah kalian mengetahui dulu cara-cara pembelajaran online untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah ya kalian bisa masuk ke Google ya. Kalian kalau misalkan masuk ke Google, silahkan kalian tuliskan saja tadi apa yang saya sampaikan berkenaan dengan ASEAN. Silahkan, misalkan kalian mau mencari negara-negara ASEAN, tuliskan saja negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN, tinggal klik saja. Kalian cari apa kemudian lambang negaranya, sejarahnya. Karena apa yang saya sampaikan ini misalkan negara ASEAN, sejarah anggota dan lambang ini juga saya kutip di internet ya. Di sini ada alamatnya. Jadi kalian juga ikuti saja apa yang saya arahkan sehingga kalian bisa menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian pengen mencari gambar-gambar juga bisa, tinggal masuk ke sini, tuliskan saja ASEAN, diklik ASEAN, klik gambar, di situ ada pilihan gambar, maka muncul gambar-gambar ASEAN. Jadi cukup mudah buat kita untuk bisa menemukan informasi tentang ASEAN ini. Kemudian secara geografis, nah ini secara geografis letak-letak dari ASEAN ini tadi juga sudah disampaikan bahwa silakan kalian kira-kira
mana nih letak dari Myanmar itu sebelah mana dari Indonesia, letak Malaysia itu sebelah mana. Ini kalian bisa cari di sini ya, cari di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan Google Earth, Google Map ya. Gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya kalian bisa lebih detail lagi untuk bisa menemukan secara geografis letak negara-negara yang termasuk negara ASEAN itu sebelah mana saja. Kok bisa bekerja sama dengan Indonesia? Kok bisa saling berhubungan dengan Indonesia? Kan ini ada kaitannya ya. Kenapa mereka bisa berhubungan? Kenapa mereka bisa bekerja sama dengan Indonesia? Ada hubungannya secara geografis, ada hubungannya secara tata letak gitu. Jadi makanya kalian silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Namun yang paling penting adalah gini. Saya sudah sampaikan jurnal kepada kalian. Saya kirimkan lewat wali kelas masing-masing. Di jurnal tersebut, di jurnal belajar tersebut, atau yang disebut dengan lembar kerja, LK. Jadi kalian silahkan tuliskan di situ karena ada form untuk menuliskan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan ketika kalian menemukan kesulitan, oh materinya terlalu cepat nih, atau materinya terlalu padat nih, silahkan kalian sekali lagi untuk bisa menemukan referensi yang lain. Tadi di buku yang sudah saya ini, kalian tinggal buka saja di buku, dibuka, dibaca. Kemudian tadi ensiklopedia, kemudian Wikipedia, di Google cari. Jadi tidak ada yang sulit. Kalau misalkan kita mau mencari sesuatu, silahkan cari aja gitu sebanyak-banyaknya. Ketika sudah menemukan informasi tersebut, maka kalian tinggal tuliskan di LK tersebut atau di jurnal yang saya sudah bagikan. Kalau sudah beres, nanti dikumpulkan lagi kepada koordinator. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di pembelajaran IPS kelas 8. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat dalam belajar, dan jangan lupa agar kita bisa live pembelajarannya di YouTube, maka klik dulu tombol subscribe-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.